Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mulia Margareta, nomor persensi 041, NIM 195211125. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan dan juga menjelaskan atas pekerjaan saya, atas hasil kerja saya mengerjakan tugas akuntansi manajemen yang diberikan oleh Ibu Nur Laila selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan pengerjaan tugas 1. Tugas 1 tentang penilaian persediaan. Diketahui data biaya produk pada PT Murni sudah jelas. Langsung saja kita mencari atau menghitung biaya per unit persediaan untuk kedua metode, yaitu metode penentuan biaya variabel dan juga metode penentuan biaya penuh. Langsung saja kita masukkan pada metode PBV, yaitu biaya bahan baku sebesar Rp50, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp100, BOP variabel sebesar Rp50. Nah, di sini yang akan membedakan antara PBV dan juga PBP, yaitu pada PBV itu BOP tetap tidak dimasukkan, tetapi dimasukkan pada PBP atau penentuan biaya penuh. Nah, kita langsung saja hitung di sini. Untuk biaya per unitnya berarti kita jumlahkan antara bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga BOP variabel. Maka ketemu hasilnya biaya per unit yaitu Rp200. Kemudian langsung ke penentuan biaya penuh, yaitu sama untuk bahan bakunya sebesar Rp50, tenaga kerja langsungnya sebesar Rp100, variabel sebesar Rp50. Nah, di sini kita masukkan BOP tetap. Sudah diketahui BOP tetap per unit yang diproduksi sebesar Rp25. Kita langsung saja masukkan ke kolom sini. Nah, langsung kita jumlahkan. Maka ketemu hasilnya sebesar Rp225 untuk PBP. Nah, di sini biaya per unit antara kedua metode tersebut berbeda. Perbedaan biaya ini akan mempengaruhi nilai biaya persediaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Nah, ini kan tidak ada persediaan awal pada PT Murni, yaitu 0. Maka jumlah unit persediaan akhir dihitung dengan cara jumlah unit produksi dikurangi dengan jumlah unit terjual. Tadi sudah diketahui jelas, yaitu jumlah unit produksinya sebesar Rp10.000. Untuk jumlah unit terjualnya sebesar Rp8.000. Untuk menghitung jumlah unit persediaan akhir, kita kurangi saja 10.000 dikurangi dengan 8.000, ketemu 2.000. Nah, setelah diketahui jumlah persediaan akhirnya, maka langsung kita cari biaya persediaan akhirnya dengan menggunakan dua metode tersebut, yaitu dengan cara biaya per unit dikali dengan jumlah unit persediaan akhir. Di sini dengan metode PBV berarti yang digunakan adalah biaya per unit PBV, yaitu sebesar Rp200 dikalikan dengan jumlah unit persediaan akhir. Selanjutnya untuk yang metode PBP sama, kita gunakan biaya per unit PBP sebesar Rp225 dikalikan dengan jumlah unit persediaan akhir. Nah, di sini diketahui adalah perbedaan antara PBV dan PBP ini lebih kecil PBV daripada PBP karena dalam penentuan dengan metode PBV itu tidak memasukkan BOP. Maka biaya persediaan akhirnya pada metode PBV lebih kecil. Selanjutnya kita menghitung laporan laba rugi menggunakan dua metode tersebut. Penjualan di sini menghitungnya dengan harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. 300 kali
8.000, 2.400.000. Kemudian kita menghitung harga pokok penjualan variabel yaitu dengan biaya per unit. Ini kan menggunakan PBV, berarti biaya per unit PBV dikalikan dengan jumlah unit yang dijual, sama dengan jumlah unit PBV adalah sebesar Rp200 dikalikan dengan jumlah unit yang dijual yaitu 8.000 sebesar 1.600, ini sebelah sini. Maka margin kontribusi totalnya yaitu dikurangi dari 2.400.000 dikurangi 1.600.000 diperoleh sebesar Rp800.000. Selanjutnya biaya tetap total. Di sini BOP tetap di sini mencarinya karena di sini diketahuinya BOP tetap per unit yang diproduksi sebesar Rp25. Maka untuk mencari BOP tetap total kita kalikan dengan jumlah unit yang diproduksi. Kita kalikan Rp25 dikalikan dengan 10.000 jumlah unit yang diproduksi. Biaya pemasaran dan administrasi tetap kita langsung saja masukkan sebesar Rp100.000. Kita hitung dulu. Maka di sini kita jumlahkan antara 250 tambah 100. Untuk laba operasinya kita kurangi dari margin kontribusi total sebesar Rp800.000 dikurangi dengan Rp350.000. Temu Rp450.000. Selanjutnya kita mencari laporan laba rugi pada metode penentuan biaya penuh. Penjualannya sama, yaitu jumlah unit yang dijual dikalikan dengan harga jual per unit. Sama saja dengan ini. Harga pokok penjualan di sini biaya per unit pada PBP dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Sama dengan di sini adalah 225 dikalikan dengan 8.000 atau jumlah unit yang dijual yaitu sebesar 1.800.000. Laba kotor kita kurangi antara harga pokok penjualan dikurangi dengan laba kotor kita kurangi. Untuk mencari laba kotor kita menghitung penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Diketahui hasilnya laba kotor sebesar Rp600.000. Kemudian untuk biaya administrasi dan pemasaran kita langsung masukkan sebesar Rp100.000. Sehingga laba operasinya kita peroleh sebesar Rp600.000 dikurangi Rp100.000. Maka diperoleh hasilnya Rp500.000 untuk metode penentuan biaya penuh. Nah, laporan laba rugi ini menunjukkan laba operasi metode PBV lebih kecil dari metode PBP atau PBP lebih besar dari PBV. Perbedaan ini dikarenakan atau terjadi karena BOP tetap sebesar Rp250.000 itu diperlakukan sebagai biaya periodik dalam metode PBV, tetapi pada metode penentuan biaya penuh atau PBP itu sebagai BOP tetap. Kita langsung lanjut ke tugas 2, yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan juga laba. Diketahui data dari PT Doremi seperti ini dan juga terdapat keterangan ada unit persediaan awal, produksi, penjualan, dan juga unit persediaan akhir dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Langsung saja kita hitung. Untuk penjualan, kita menghitung laporan laba rugi dengan menggunakan metode PBV. Untuk unit penjualan kita menghitung dengan harga jual
per unit dikalikan dengan unit penjualan pada tahun 2018. Berapa itu? 150. Sama juga pada tahun 2019 kita kalikan dengan unit penjualan pada tahun 2019. Sudah ketemu hasilnya. Selanjutnya kita menentukan HPP variabel. Kita tentukan dulu HPP variabel persediaan awal. Di sini untuk persediaan awal pada tahun 2018 dan juga 2019 itu tidak adanya pada tahun 2020 sebesar Rp50.000. Itu kita menghitungnya dengan sini kosong, untuk menghitung persediaan awal kita biaya per unit dikalikan dengan unit produksi. Biaya per unit kita peroleh dari jumlah ketiga komponen biaya variabel per unit, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Kita kalikan dengan unit produksi. Unit persediaan awal sebesar Rp50.000. Kita peroleh 300.000. Setelah itu kita mencari harga pokok produksi variabel sama, kita jumlahkan komponen biaya variabel per unit ini, nanti dikalikan dengan unit produksi pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Sama dengan ditambah I ditambah BOP variabel, kita kalikan unit produksi pada tahun 2018. Ketemu 900, begitupun juga pada tahun 2018. Kita kalikan dengan unit produksi pada tahun 2019 sebesar, kita peroleh hasilnya Rp900.000. Tahun 2020
kita kalikan dengan unit produksi pada tahun 2020. Kan dengan 900.000. Barang tersedia untuk dijual kita jumlahkan persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi variabel. Kita geser saja. Persediaan akhir di data tadi diketahui hanya pada tahun 2019 saja, sebesar Rp50.000. Sama kita jumlahkan. Lalu kita kalikan dengan unit persediaan akhir pada tahun 2019 sebesar Rp50.000. Kita peroleh Rp300.000. Kita langsung hitung HPP variabelnya. Kita kurangi 900.000 dikurangi dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Kita geser. Kita sudah peroleh biaya HPP variabelnya. Lalu kita masukkan ke sini. Biaya pemasaran administrasi dan umum variabel kita hitung dengan biaya pemasaran dan administrasi umum variabel kita kalikan dengan unit penjualan. $0,25 dikalikan dengan 3.500. 0,25 dikalikan 100.000. 0,25 dikalikan dengan unit penjualan pada tahun 2020 sebesar Rp200.000. Margin kontribusi total kita hitung dengan cara mengurangi HPP variabel dengan biaya pemasaran administrasi. Kurangi salah ini berarti ini kita hitung dengan cara mengurangi antara penjualan dikurangi dengan HPP variabel dikurangi dengan biaya pemasaran. Kita kurangi
kita geser saja. Kita peroleh. Setelah itu kita hitung BOP tetap. BOP tetap di sini 150 per tahun. Kita klik F4 lalu kita geser. Sudah. Biaya pemasaran di sini juga sama. Sebesar Rp50.000. Kita klik F4, enter, lalu kita geser. Laba operasi kita peroleh margin kontribusi total dikurangi 150 dikurangi Rp50.000 sama dengan di mana dikurangi sama dengan 375 dikurangi 150 dikurangi Rp50.000, 750 dikurangi 150 dikurangi Rp50.000. Kita peroleh laba operasi pada tahun 2018 362.500, 2019 175.000, 2020 Rp550.000 dengan menggunakan metode PBV. Setelah itu kita langsung menghitung laba rugi dengan menggunakan metode PBP. Penjualan ini sama, yaitu harga jual per unit dikalikan dengan unit penjualan. Kita sama hitungannya. Setelah itu kita kurangi dengan HPP, tapi sebelum itu kita tentukan dulu HPP-nya berdasarkan persediaan awal. Nah, sebelum menghitung persediaan awal, kita cari dulu biaya produksi per unit. Di sini diketahui 150.000 itu diperoleh dari BOP tetap per unit, BOP tetap per tahun dibagi volume produksi normal. 1 ditambah 4 ditambah 1,5 rupiah ditambah 0,5 rupiah itu diperoleh dari komponen biaya per unit, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga BOP variabel. Diperoleh sebesar Rp7. Maka kita hitung persediaan awalnya, yaitu dengan mengalihkan biaya produksi per unit dikali dengan persediaan awal pada tahun 2020. Maka diperoleh sebesar Rp350.000. Kemudian kita mencari biaya produksi per unit. Harga pokok produksi berarti kita menghitung dengan biaya produksi per unit, yaitu sebesar Rp7. Kita kalikan dengan unit produksi dari tahun 2018. 50. Kita sama pada tahun 2019. Kita kalikan Rp7 kalikan dengan unit produksi pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 sama
kita kalikan dengan unit produksi pada tahun 2020. Lalu kita hitung barang tersedia untuk dijual. Persediaan awal ditambah dengan biaya, ditambah dengan harga pokok produksi. Kita geser. Persediaan akhir yang tadi tidak ada pada tahun 2019 saja sekitar 50.000, maka kita hitung sama, yaitu dengan mengalihkan biaya produksi per unit dikalikan dengan persediaan akhir pada tahun 2019. HPP-nya kita peroleh dengan mengurangi barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Kita masukkan hasil penentuan HPP ke sini. Laba kotor kita peroleh dengan cara mengurangi penjualan dikurangi dengan HPP. Kita geser. Biaya pemasaran administrasi dan umum. Ini kemarin Ibu Nur sudah menjelaskan bahwa kita harus berhati-hati saat menghitung ini. Ini cara menghitungnya yaitu dengan biaya variabel pemasaran administrasi dan umum variabel dikalikan dengan unit penjualan lalu ditambah dengan biaya pemasaran administrasi dan umum tetap. Kita lihat dulu berapa biaya pemasaran variabel, yaitu sebesar 0,25 dikalikan dengan unit penjualan ditambah dengan biaya pemasaran tetap, diperoleh 87.500. Variabel dikalikan dengan unit penjualan ditambah dengan biaya pemasaran tetap per tahun. 0,25 dikalikan dengan unit penjualan pada tahun 2020 ditambah dengan, lalu kita hitung laba operasinya, kita kurangi dari laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran. Ini kita geser saja. Sudah ketemu laba operasinya, lalu kita bandingkan kedua metode tersebut. Kita masukkan laba operasinya untuk biaya penuh pada tahun 2018. Lalu kita masukkan metode
laba operasi pada metode PBV. Laba operasi. Perbedaannya kita kurangi untuk mengetahui berapa selisihnya. Penjelasannya ini unit produksinya dari tahun kita masukkan saja. Sini unit produksinya sama. Di sini unit produksinya dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sama. Kita masukkan sebesar 150.000. Biar cepat kita F4 saja. Nah, di sini untuk unit penjualannya kita masukkan dari tahun 2018. Tahun 2019 lalu tahun 2020. Perubahan dalam persediaan kita kurangi. Nah, tarif BOP tetap di sini kita peroleh dengan menghitung BOP tetap per tahun 150.000 dibagi dengan volume produksi, yaitu 150 dibagi 150.000. Maka diperoleh satu sama kita hitung. Sudah mulai hujan, kawan. Perbedaan yang dijelaskan kita kalikan perubahan dalam persediaan, dikalikan dengan tarif BOP tetap. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 itu tidak ada arus BOP tetap yang masuk ataupun keluar dari persediaan akhir. Lalu untuk tahun 2019 ada BOP tetap yang mengalir masuk ke persediaan akhir sebesar Rp50.000 dan pengakuannya sebagai biaya ditangguhkan sampai tahun berikutnya saat dijual. Sedangkan tahun 2020 karena negatif, berarti ada arus kas keluar BOP tetap sebesar Rp50.000 dari persediaan dan diakui sebagai biaya periodik karena dijual. Yang ketiga, terakhir, tugas ketiga yaitu tentang metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Diketahui, data operasi PT Mayora
di sini biaya produk per unit sebesar Rp10 untuk masing-masing tahun. Jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk menurut metode PBP adalah cara menghitungnya dengan biaya variabel, biaya manufaktur variabel per unit ditambah dengan BOP tetap tahun 2019 dulu, yaitu Rp10 ditambah dengan BOP tetap dibagi dengan unit produksi. Unit produksi sebesar Rp10.000. Rp20 tahun 2020 sama, yaitu biaya manufaktur variabel per unit ditambah dengan BOP tetap dibagi dengan unit produksi, diperoleh Rp30 pada tahun 2020 biaya produk per unit menurut metode PBP. Selanjutnya kita menghitung laporan laba rugi dengan metode PBV. Penjualan dihitung dengan harga jual per unit dikalikan dengan unit penjualan. Di sini harga jual per unit Rp25 dikalikan dengan unit penjualan pada tahun 2019, yaitu Rp5.000. Tahun 2020 sama, dikalikan dengan Rp10.000. Selanjutnya kita ketahui dulu metode harga produk penjualan variabel. Harga penjualan variabel di sini menghitungnya dengan biaya produk per unit dikali unit penjualan. Biaya produk per unit yaitu sebesar, untuk PBV itu sebesar Rp10 sama dengan Rp10 dikalikan dengan unit penjualan pada tahun 2019. Margin kontribusi kita kurangi dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Kita geser. Setelah itu kita kurangi dengan BOP tetap total. BOP tetap di sini 100.000. Laba operasi kita hitung dari margin kontribusi tetap dikurangi dengan biaya tetap total. Setelah itu kita sudah tahu laba rugi operasi dengan menggunakan metode PBV dari tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya kita lanjut ke laporan laba rugi dengan metode PBP. Penjualan kita sama, yaitu dengan menghitung harga jual per unit dikalikan dengan unit penjualan pada tahun 2019. Setelah itu untuk mencari laba operasi kita kurangi dengan HPP. Nah, sebelum itu kita tentukan terlebih dahulu HPP-nya. Persediaan awal di tahun 2019 itu tidak ada. Lalu untuk tahun 2020 itu sebesar Rp100.
Rp100.000. Harga pokok produksi di sini biaya produk per unit dikalikan unit produksi. Di sini menggunakan metode PBP, maka biaya produksi per unit tahun 2019 sebesar Rp20.000 dikalikan dengan unit produksi. Tahun 2020 sebesar Rp30 dikalikan dengan unit produksi tahun 2020. Barang tersedia untuk dijual, maka kita kurangi dari persediaan awal dikurangi harga pokok produksi. Kita tambahkan, kita tambahkan selanjutnya untuk mencari HPP kita kurangi dengan persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini di tahun 2019 sebesar Rp100.000. Di tahun 2020 tidak ada. Kenapa demikian? Karena persediaan akhir tahun 2019 itu menjadi persediaan awal di tahun 2020. Jadi sebaliknya. Maka kita langsung saja hitung HPP-nya, harga pokok penjualannya, dengan mengurangi barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi diketahui, maka kita masukkan HPP-nya laba operasi, kita hitung dengan penjualan dikurangi HPP. Sudah diperoleh bahwa pada metode PBV tahun 2019 mengalami kerugian sebesar Rp25.000, tetapi pada tahun 2020 mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp50.000. Namun pada laporan laba rugi dengan metode PBP tahun 2019 untung Rp25.000, tetapi pada tahun 2020 tidak laba dan juga tidak rugi. Lalu pertanyaannya, jika saya seorang manajer, pendekatan laba manakah yang saya pilih? Saya lebih memilih pendekatan laba dengan menggunakan metode PBV karena mampu membuktikan ada kenaikan laba dari kerugian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 sebesar Rp25.000 menjadi mendapatkan kenaikan laba sebesar Rp50.000. Sedangkan PBB tidak dapat membuktikan adanya kenaikan laba.